Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang bahaya merokok. Sebelum itu, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah promosi kesehatan. Sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Agung Haryono, NIM 19 13 20 10 02, kelas 2A, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, dosen pembimbing Ibu Sandria Deli Susanti, SST MKes. Nah, mari kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian rokok. Rokok adalah lintingan atau gulungan tembakau yang digulung atau dibungkus dengan kertas, daun, atau kulit jagung sebesar kelingking dengan panjang 8 sampai 10 cm. Biasanya dihisap seseorang setelah dibakar ujungnya. Rokok merupakan pabrik bahan kimia berbahaya. Hanya dengan membakar dan menghisap sebatang rokok saja dapat diproduksi lebih dari 4.000 jenis bahan kimia. 400 diantaranya beracun dan 40 diantaranya bisa berakumulasi dalam tubuh dan dapat menyebabkan kanker. Nah, rokok ini paling populer di kalangan pria, khususnya pada kalangan bapak-bapak atau remaja-remaja muda yang sekarang yang seringkali merokok ini sesudah makan atau sedang duduk nongkrong-nongkrong dan lain sebagainya. Selanjutnya, zat-zat yang terkandung dalam rokok. Yang pertama yaitu nikotin. Nikotin merupakan zat yang menyebabkan adiksi atau ketagihan dengan toleransi tinggi, yaitu semakin lama dikonsumsi semakin bertambah. Nah, nikotin ini yang menyebabkan para perokok aktif menjadi kecanduan dalam merokok. Yang kedua ialah karbon monoksida atau CO. Dengan adanya karbon monoksida yang berikatan dengan hemoglobin darah, maka jantung seorang perokok yang memerlukan lebih banyak oksigen ternyata mendapat oksigen lebih sedikit. Yang ketiga, tar. Tar biasanya digunakan untuk mengaspal jalan raya. Apabila terdapat pada tubuh melalui menghisap rokok, maka secara berangsur-angsur dan pasti akan menyebabkan kanker. Yang keempat, DDT atau dikloro-diphenyl trichloroethena. DDT merupakan racun serangga yang biasanya digunakan untuk membunuh nyamuk, semut, atau kecoa. Dan terakhir ialah hidrogen cyanida. Hidrogen cyanida merupakan bahan yang digunakan untuk sebagai racun dalam bentuk gas. Nah, yang saya sebutkan tadi ialah zat-zat ini hanya beberapa zat-zat yang saya sebutkan. Sebenarnya masih banyak lagi zat-zat yang terdapat atau terkandung di dalam rokok. Kebanyakan itu ialah zat-zat kimia yang berbahaya. Nah, selanjutnya ialah bahaya merokok. Yang pertama yaitu kulit keriput. Merokok dapat menyebabkan penuaan dini pada kulit karena rusaknya protein yang berguna untuk menjaga elastisitas kulit. Terkikisnya vitamin A, terhambatnya aliran darah, kulit perokok menjadi kering dan keriput, terutama di sekitar bibir dan mata. Nah, coba teman-teman lihat para perokok, khususnya pada di sekitar bibirnya pasti kering atau terkelupas kulit bibirnya, sehingga bisa menyebabkan berdarah. Dan juga mulut atau bibir seorang perokok itu biasanya berwarna agak kehitaman. Nah, yang kedua, karies. Rokok mempengaruhi keseimbangan kimiawi dalam mulut, membentuk plak yang berlebihan, membuat gigi menjadi kuning dan terjadi karies. Perokok berisiko kehilangan gigi mereka 1,5 kali lipat. Nah,
Biasanya karies ini terdapat di dalam gigi seorang perokok. Biasanya itu di dalam bagian gigi seorang perokok itu berwarna kuning. Yang ketiga ialah beresiko tinggi terkena kanker paru-paru dan jantung. 1 di antara 3 kematian di dunia disebabkan oleh penyakit jantung. Pemakaian tembakau adalah salah satu faktor resiko terbesar untuk penyakit ini. Telah ditetapkan bahwa asap rokok mengandung lebih dari 40 macam zat beracun. Nah, itulah mengapa rokok dibilang sebagai pabrik racun. Yang terakhir ialah penyakit jantung. Penyakit kardiovaskuler yang menyangkut pemakaian tembakau di negara-negara maju membunuh lebih dari 600.000 orang setiap tahun. Rokok menyebabkan jantung berdenyut lebih cepat, menaikkan tekanan darah, dan meningkatkan risiko terjadinya hipertensi, serta penyumbatan arteri yang akhirnya menyebabkan serangan jantung dan stroke. Nah, berikut yang saya sebutkan tadi ialah bahaya merokok yang bisa membahayakan tubuh manusia. Slide selanjutnya ialah cara mencegah candu rokok. Nah, ini hanya beberapa cara yang yang terdapat di dalam slide ini yang saya buat sendiri. Yang pertama ialah berhenti secara mendadak. Tidak ada suatu cara terbaik bagi perokok untuk berhenti merokok, karena pengaruhnya terhadap setiap perokok adalah berbeda. Namun, hanya ada satu hal yang sama di antara mantan perokok yang berhasil, yaitu mereka semua memang berkeinginan untuk berhenti merokok. Sebagian besar perokok memilih cara ini untuk menghentikan kebiasaannya. Nah, cara yang pertama ini intinya itu ialah niat. Jadi, ketika seorang perokok benar-benar niat ingin berhenti menghisap rokok, mereka harus siap dalam niatnya dulu, baru bisa berhenti dalam merokok ini. Yang kedua ialah cara menunda secara perlahan. Cara ini mengajak Anda menunda menghisap batang rokok yang pertama sehingga Anda tetap dapat bertahan tanpa rokok. Atau Anda bisa menunda untuk menyalakan batang rokok dalam beberapa menit sampai Anda bisa bertahan sepenuhnya setiap kali Anda ingin merokok. Nah, pada cara kedua ini misalnya nih teman-teman seorang perokok aktif ingin merokok. Nah, mungkin kita sebelum kita merokok itu kita melakukan kayak suatu kegiatan kecil gitu, seperti sebelum mau merokok kita sholat dulu nih ya, udah masuk waktunya zuhur. Nah, berarti kita itu sudah melakukan cara menunda perlahan. Nah, nanti habis sholat, nah cari lagi kegiatan lain seperti membuat tugas atau bagaimana cara kita. Jadi kita menunda, terus menunda, dan akhirnya kita bisa sehari itu mungkin 1 atau 2 batang rokok. Dari biasanya mungkin 5 atau 6 batang rokok yang dihisap. Yang ketiga ialah cara mengurangi. Cara ini dilakukan dengan mengurangi jumlah batang rokok yang Anda hisap setiap hari merokok. Dalam satu hari, setiap kali merokok, bisa dikurangi jumlah rokok yang Anda hisap. Mulai dari hitungan 1 batang, 2 batang, hingga separuh dari jatah rokok Anda setiap harinya. Atau bahkan mengurangi sepenuhnya. Nah, di sini yang cara ketiga ini intinya ialah target kita dalam satu hari itu berapa batang. Ya, misalnya biasanya kita menghisap 10 batang dalam sehari, mulai tuh kurangi dikit-dikit, seperti besok mungkin harus 8 batang. Nah, besok lagi atau minggu depan lagi harus 6 batang. Nah, minggu depan lagi mungkin 4 batang udah cukup. Nah, sampai seterusnya hingga kita berhenti. Nah, itulah beberapa cara mencegah candu rokok. Mungkin sekian materi dari saya, Agung Haryono. Tetap jaga kesehatan
dan terima kasih.